Mitos mobil listrik yang tidak sesuai fakta. Banyak sekali mitos-mitos mobil listrik yang pastinya tidak sepenuhnya benar. Lantas bagaimana faktanya mengenai hal tersebut? Mari kita ulas bersama. Mitos mengenai mobil listrik yang ada saat ini menjadi salah satu alasan mengapa beberapa orang mungkin enggan beralih. Padahal mitos tersebut belum tentu bisa dipastikan kebenarannya. Apalagi saat ini sudah banyak produsen mobil yang juga sudah mulai mengeluarkan mobil listrik. Tentunya hal ini akan membuat pilihan mobil listrik menjadi lebih bervariasi dengan teknologi yang semakin canggih dan tentunya harga jauh lebih murah. Lantas apa saja mitos mobil listrik yang sebenarnya salah? Ini penjelasannya. Pertama, mitos mobil listrik memiliki jarak tempuh pendek. Banyak orang yang mungkin beranggapan bahwa mobil listrik memiliki jarak tempuh yang pendek. Padahal ini tidak sepenuhnya benar karena jarak tempuh pada kendaraan akan bergantung pada kapasitas baterai yang dimilikinya. Mobil listrik yang ada saat ini pada umumnya memiliki jarak tempuh sekitar 400-500 km setiap kali diisi penuh. Untuk pengisian mobil listrik sampai penuh biasanya membutuhkan waktu 8 hingga 17 jam jika mengisi di rumah dan waktu 3 jam di stasiun pengisian dengan sistem fast charging. Kedua, mobil listrik mudah konslet ketika terkena hujan. Banyak orang khawatir mengenai ketahanan mobil listrik ini, terutama ketika terkena hujan atau banjir. Mengenai benar bahwa air merupakan media pengantar arus listrik, tetapi itu bukan berarti kendaraan listrik menjadi gampang konslet. Produsen mobil listrik pastinya sudah melakukan berbagai tahap uji ekstrim, khususnya yang berkaitan bagi keselamatan dan keamanan pengguna. Jika sudah lolos berbagai tahapan ujian tersebut, maka mobil sudah dipasarkan dan bisa digunakan. Itulah kenapa pengguna tidak perlu khawatir akan keamanan mobil listrik, karena mobil akan tetap aman digunakan pada medan apapun. Baik itu saat hujan maupun banjir, dan dapat dicuci sama seperti mobil-mobil pada umumnya. Ketiga, mitos mobil listrik kecepatannya rendah. Mitos mobil listrik lainnya adalah kecepatan mobil yang pelan jika dibandingkan mobil-mobil konvensional. Tidak ada sistem mekanikal pada mobil listrik membuat anggapan mobil ini dianggap pelan, tetapi ini hanyalah mitos belaka. Kenyataannya sudah banyak pabrikan mobil listrik yang menghasilkan kendaraan dengan kecepatan yang tidak kalah dari mobil pada umumnya. Beberapa mobil listrik bahkan bisa melaju dari 0 hingga 100 km per jam hanya dalam 4,2 detik saja. Tentunya semua ditunjang dengan teknologi terbaru. Keempat, mobil listrik tidak ramah lingkungan. Mobil listrik memang tetap menghasilkan emisi CO2, namun kadarnya jauh lebih rendah dibandingkan mobil berbahan bakar bensin. Akan tetapi emisi CO2 tersebut berada di suatu tempat saja, yaitu di tempat pembangkit listrik dari PLN. Beda dengan mobil berbahan bakar minyak, emisi CO2 tersebut akan tersebar sepanjang mobil tersebut jalan. Pada mobil yang menggunakan jenis listrik terbarukan, seperti tenaga surya, barulah tidak ada emisi CO2 yang dihasilkan sama sekali. Mobil listrik menghasilkan 1,7 kg CO2 per kilowatt listrik yang digunakan. Untuk mobil listrik dengan baterai 80 kW, jumlah CO2 yang dihasilkan mencapai 85,6 kg. Sedangkan pada mobil dengan bahan bakar bensin dari 40 liter bahan bakar akan menghasilkan 92,4 kg CO2. Kelima, mitos mobil listrik lebih boros. Mitos mobil listrik juga tidak benar karena mobil listrik justru lebih irit. Apalagi jika jalan macet, kalau mobil bensin, kondisi jalan macet, mesin tetap bekerja. Tetapi mobil tidak berjalan. Otomatis konsumsi BBM lebih boros. Beda dengan mobil listrik, kalau macet, ya motor listrik berhenti, otomatis baterai lebih awet.
Nah, sekarang sudah tahu kan pandangan dan penjelasan mengenai mitos-mitos mobil listrik yang mungkin selama ini salah kaprah. Jadi buat Mas Bro yang ingin membeli mobil listrik tidak perlu khawatir karena penggunaan mobil ini sudah dipastikan aman. Mobil listrik juga memiliki beberapa kelebihan dibandingkan mobil konvensional, bahkan mungkin bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Bagaimana? Tertarik untuk beli mobil listrik? Nah, sekarang banyak sekali produsen yang mulai menggarap dan memproduksi mobil listrik, baik yang high class sampai yang low class. Bahkan ada importer yang menawarkan promo mobil listrik mulai 75 juta.